Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irjan Ano. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Hairun, Program Studi Teknologi Kasih Pertanian Universitas Hairun. NPM 0413 24 11 017. Baik, mungkin sih saya sedikit menyampaikan produk yang saya buat sekaligus 5 fungsi manajemen yang tercangkum dalam produk itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan. Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam infografis, perencanaan terlihat padat. Yang pertama, penetapan produk dan standar. Merencanakan produk camilan sehat berbahan dasar ikan teri segar, tepung tapioka dan rumput laut dengan standar tanpa pengawet dan rasa renyah alami. Yang kedua ada penyusunan jadwal kerja seperti yang tertulis pada alur koordinasi. Tahap awal adalah pemilik usaha membuat rencana kerja mingguan. Ini adalah dasar dari semua aktivitas operasional. Dan yang ketiga ada strategi pengadaan. Merencanakan sumber bahan baku langsung dari nelayan dan petani rumput laut untuk menjamin kesegaran. Dan yang kedua ada pengorganisasian. Fungsi ini membagi tugas dan sumber daya ke dalam struktur yang jelas agar pekerjaan efektif berdasarkan struktur koordinasi di pojok kanan bawah. Pengorganisasian dilakukan dengan membagi divisi di bawah pemilik atau pemimpin usaha. Yang pertama ada divisi produksi, bertanggung jawab atas pencampuran penggorengan hingga pengemasan. Terus ada divisi pengadaan, bertanggung jawab atas ketersediaan bahan baku. Dan juga divisi pemasaran, mengurangi desain, promosi online, dan mitra toko. Dan yang terakhir ada divisi keuangan, mencatat transaksi dan mengontrol anggaran. Masuk di poin ketiga ada pengarahan. Fungsi ini adalah proses membimbing dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai rencana. Dalam gambar ini tersirat pada poin yang pertama ada menyatukan langkah seperti tertulis pada tujuan pengkoordinasian. Pemimpin mengarahkan agar langkah antara divisi berjalan selaras. Terus ada eksekusi tugas. Kepala divisi atau produksi, pemasaran, dan lain-lain mengarahkan timnya masing-masing. Contohnya, kepala pemasaran mengarahkan tim desain untuk membuat kemasan yang menarik, dan kepala produksi memastikan tim penggorengan bekerja sesuai resep. Dan yang keempat ada pengkoordinasian. Ini adalah fungsi yang paling ditekankan dalam infografis saya. Sesuai judul besar, bentuk pengkoordinasian tujuannya untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan atau overlap. Implementasinya dibagi per bidang. Yang pertama bidang produksi, mengintegrasi proses pencampuran adonan penggorengan
dan pengemasan agar hasil produksi seragam. Yang kedua ada bidang pengadaan, menyelaraskan kebutuhan pabrik dengan suplai dari nelayan atau petani agar produksi tidak terhenti. Yang ketiga ada bidang pemasaran, sinkronisasi antara tim desain visual dengan tim promosi atau penjual. Yang keempat ada bidang keuangan, koordinasi pencatat transaksi dengan pengontrol anggaran untuk kesehatan arus kas. Terus yang terakhir ada quality control atau kualitas, koordinasi dengan produk untuk memastikan keamanan pangan terjaga. Dan yang terakhir atau poin kelima, pengawasan. Fungsi ini memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Dalam infografis ini terlihat jelas pada bagian alur koordinasi dan tabel. Ada juga beberapa poin. Yang pertama, pelaporan. Kepala divisi menyampaikan laporan perkembangan setiap akhir minggu, evaluasi rutin. Rapat koordinasi diadakan rutin untuk mengevaluasi hasil dan kendala. Terus, tindakan korektif. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tim. Dan yang terakhir, ada quality control. Adanya tim khusus, tim quality control yang mengawasi agar produksi sesuai standar keamanan pangan dan konsisten, rasa gurih dan renyah. Mungkin sekian penyampaian pemaparan produk saya mengenai 5 fungsi manajemen. Jika ada kata salah yang keluar dari mulut saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.